Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah taala yang mana pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita di dalam majelis taklim dengan izin dan nikmat dari Allah Ta'ala. Acara ini bisa terselenggarakan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan apapun bentuknya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang diterima oleh Allah Ta'ala, menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari satu materi yang sangat penting berkaitan dengan tiga sifat manusia yang menjadi sumber dari segala dosa. Tiga sifat manusia yang menjadi sumber dari segala dosa. Dan tiga sifat ini merupakan sifat yang paling tercela, sifat yang paling buruk dari sifat-sifat yang ada. Dan seorang muslim, seorang yang beriman tidak pantas untuk memiliki tiga sifat ini. Seorang muslim yang benar, seorang muslim yang lurus tidak pantas dan tidak layak memiliki tiga sifat ini.
Dan 3 sifat ini merupakan dosa-dosa pertama kali. Ya. Jadi 3 sifat ini merupakan apa? Dosa-dosa pertama kali. Bahkan dikatakan sebagai cikal bakalnya semua dosa. Masya Allah. Cikal bakalnya semua dosa. Ini bersandar kepada 3 sifat. Karena ini awal kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk kepada Rabb-nya. Sebelum ada maksiat-maksiat yang lain. Sebelum ada dosa-dosa yang lain, maka 3 sifat ini. 3 dosa ini yang mengawali segala macam dosa. Sehingga kita wajib memahami, mengetahuinya, dan wajib untuk menjauhinya. Ya, karena kalau sudah masuk dalam penyakit-penyakit hati itu Ibu, jarang orang menyadari. Karena dikatakan oleh para ulama, penyakit hati ketika masuk ke dalam hati itu lebih halus daripada angin yang masuk ke pori-pori. Ya, jadi penyakit-penyakit hati itu kalau masuk ke dalam hati manusia lebih halus dari apa? Angin yang masuk ke pori-pori. Coba kalau panjenengan ada sumbatan nafas sedikit, ya, nafas tersumbat sedikit, terasa enggak? Terasa enggak? Terasa sekali. Ada masalah ini. Mau agak sedikit apa? Enggak enak, enggak lancar dibuat bernafas. Ada masalah. Terasa sekali. Terasa. Tapi orang yang kena penyakit tadi, yang mau sombong, mau riak, mau itu jarang yang menyadari. Bahkan ketika mau sombong itu cerita dulu. Saya nggak bermaksud sombong. Ini mau sombong aja. Begitu juga orang mau pamer. Kadang-kadang dikasih mukadimah dulu, aku nggak berniat untuk pamer loh. Cuma menceritakan saja. Ya, saya nggak kepingin orang lain tahu, tapi tak ingin tak cerita. Ini kan melundas di rumah itu. Loh benar apa enggak? Dia nggak ingin orang lain tahu, tapi dia ingin. Nah, terus karena kan. Ini penyakit hati, makanya jarang yang sadar. Ya, jarang yang sadar. Nah, apa 3 penyakit ini? Apa 3 perkara tersebut dan apa 3 sifat tersebut? Yang pertama adalah al-kibr. Al-kibr, kesombongan. Ini pertama kali. Kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah. Dosa pertama kali yang dilakukan makhluk kepada Allah, sombong. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-khirs. Al-khirsun. Khirs itu maknanya rakus, tamak. Ya. Ini asalnya dari sifat yang sederhana, nggak pernah merasa puas. Berangkatnya dari situ, nggak merasa puas. Makanya kalau ada saudara-saudara yang berbagi warisan, kadang-kadang ada yang belum dikasih warisan, kasih hibah karena orang tuanya masih hidup. Lagi kalau mau dikai piro tak terima, tapi ini maksudnya dia. Ini maksudnya gimana? Orang mengatakan aku dikai piro tak terima, tapi gundulmu. Itu namanya kamu nggak terima. Kamu udah terima selesai. Nggak usah dibahas sudah. Berangkatnya dari situ sederhana. Makanya penyakit-penyakit besar, dosa-dosa besar itu diawali dari dosa-dosa kecil. Jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Ya.
Makanya saya wanti-wanti kalau udah ngaji begini, yang pegang-pegang HP boleh, dengan catatan satu buat nyimak Al-Quran. Ojo balas WA. Ustaz ngaji rame sampean buyang guyu dhewe. Kaya wong kentekan obat. Saya tuh paling gemes lihat ngaji kayak begitu. Makanya ngaji pirang-pirang tahun nggak berubah-berubah, nggak kerumun. Ada begitu ya? Jadi yang kedua apa? Khirs. Ini dosa yang kedua. Maksiat yang kedua kali. Jadi termasuk dosa-dosa awal sebelum ada kemaksiatan yang lain. Ini yang mengawali. Ya. Yang ketiga apa? Al-hasad. Al-hasad. Dengki. Nah, kemarin saya tanyakan ke panitia, 3 sifat ini dibahas secara spesifik apa global. Kalau spesifik ini membutuhkan waktu sekitar 4 kali pertemuan, 4 bulan. Ya, kalau global hari ini selesai, tapi belum tentu jaringan paham. Nah, enak sebuti dalam spesifik. Ciri-ciri wong sabar. Pas ngaji sabar. Ya, mari kita pelajari. Karena ada beberapa hal yang kadang kita nggak paham. Ya. Sekarang kita pelajari satu persatu dari 3 sifat ini. Karena apa? Ini 3 sifat ini sifat dasar selondet sampean. Masing-masing orang itu punya potensi melakukan 3 sifat. Ini global dulu kita ya. Pertama, kesombongan. Sombong itu adalah orang tidak ingin mau kalah dengan orang lain, menganggap diri lebih utama dari orang lain. Ini biasanya diawali dari sebabnya, nanti akan kita bahas. Jadi pelaku utama iblis. Ini kita bahas global dulu ya. Pelaku utama siapa? Iblis. Saat menolak perintah Allah untuk takzim, sujud dalam rangka takzim kepada Nabi Adam. Ini cikal bakalnya dari sini. Nah, yang kedua, khirs itu pelakunya adalah Nabi Adam. Saat beliau melakukan sebuah pelanggaran, memakan pohon terlarang. Jadi pada saat Nabi Adam memakan pohon terlarang itu bukan pada kondisi Nabi Adam kelaparan, orang. Nabi Adam kehausan dan kemiskinan, boten. Tempatnya Nabi Adam itu limpah ruah yang namanya kenikmatan. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha rogodan haitsu syi'tum. Hai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu dalam surga ini. Nikmati seluruhnya dengan kenikmatan yang melimpah ruah. Tapi wala taqrabah hadhihi saja. Jangan sekali-kali kau dekati. Nah, jadi kasar-kasaran itu wong niku gak rumangsa cukup, rumangsa kurang. Terus muncul keinginan-keinginan. Makanya nek dihitung-hitung jangan wong niku antara keinginan sampai kebutuhan niku akeh pundi? Keinginan. Ijma kita jawab. Ijma tanpa ada khilafiyah. Tapi kebutuhan menungso urip niku jangan titik. Gambarane wong urip niku padha karo wong kate buka puasa niku. Kate buka puasa niku masyaallah di meja niku apa sih kawan. Ngombe pirang macam? 1 macam?
Ora percaya, delok model sampean. Ora percaya. Air putih. Anak. Aku ngikuti suara sampean. Gimana? Makanan satu macam? Enggak. Bermacam-macam makanan. Macam-macam makanan. Nanti di luar aja dapat. Jangan cepat saya melarikan diri nanti. Jangan cepat-cepat tak tinggal lahir. Kalau tidak cukup, bulan depan rumah yang sana dikasih. Ya. Jadi ternyata kalau dengar ya ternyata begitu kita makan, kita minum, mendengar adat, minum satu gelas, makan satu potong kue, buah, selesai. Geletak yang lain yang tadi disiapkan, kepingin ini kok kelihatan seger, ambil, kepingin kelezatan, beli, kan begitu kita kan. Ini gambaran kita hidup itu seperti itu. Jadi antara kebutuhan dengan keinginan itu banyak. Jadi senggare sampean urip soro iku nuruti karepe ati sampean. Itu nuruti kebutuhan. Saya ketiban pakaian, sampean butuh pirang lembar. Nah, coba. Nggak terlalu banyak, tapi sampean simpen timbang-timbang. Sing baru lunas, sing durung lunas, ning lemari muni. Muni kalau orang dodol gini, warga RT orang buka gini, apalagi ketok barangnya apik, tur murah, kredit sisa, ambil lagi. Nuruti apa? Karepe hati. Dan ontek kayak hidup sampai begini sengsara hidup sampai. Nah, ibu-ibu semodel-model kakek kaya itu soro misalnya. Ketok medan-medanku soro urip akhirnya gersam gitu. Ya. Pasti sudah nggak bisa dia mendapatkan kebahagiaan karena dia ingin mencari sesuatu sensasi. Lah mencari sensasi itu berat. Iku nang sing delok, sing ora nang delok kuwi gak soro to. Ada orang kepin berpenampilan biar dilihat, ternyata nggak ada yang lihat, kan sengsara dia. Kok langsung belum ini kan repot ya. Paham ya? Makanya aku udah ngaji begini sederhana saja, kalau usah model-model. Wong saya juga nggak menilai penampilan jenengan. Dan saya nggak kasih hadiah yang berpenampilan setengah muruk. Nggak usah, sederhana saja. Dengan kesini mencari ilmu dan simpel aja. Saya karena pernah menghadiri pengajian ibu-ibu, saya yakin beraine luwih suwe timbang ngaji. Ada grup pengajian apa nggak usah saya sebutkan, Masya Allah jadi model itu langsung toko alam kubur, modelnya kodong. Wong jangan berungkus ndas itu jangan. Di model tuh, ini kalau soro, ini kalau soro, wong kodong tuncang dicap mendas terus. Nah itu cik soro, misalnya dolek sing dilepet kini ditekuk mana gak sido, dilepet ini gak sido, ini dikecilin gak ketok, ini gede kegedean ganjel. Cik soro nih, kok cik soro nih? Rumah lu juga bilang, masih hati-hati. Ojo muring-muringan, ngaji ojo muring-muringan. Gak tadi uang misalnya muring-muringan. Tenang. Coba sampe mikir, sih sederhana, apa dolek sing ribet kuwi sampe itu. Engko durung masang brosek kuwi. Lagi ini mereng sing kene, mereng kene. Pasang kene bingung akhirnya. Kakean bros sampean. Kupu-kupu kok muncul. Ya nek sampean pas masang kupu-kupu pas lewat taman. Lah kupu-kupu ketok kembang itu. Akhirnya orang-orang tak bilang, sampe nek kepingin dolek browsing kalau tunggale, ndak iso dirundel kayak urip. Pengen do sampe dicancang kok melak-melak orang. Oh iku karo sing niru ya. Wong sampe urip dhewe kok pola ya kae. Aduh. Wong ayu yo kapate aduh.
anggapan manusia. Iku sing seneng, sing gak seneng ora. Mbok model koyo rai kotak-kotak ya tetep ora seneng. Sakit dipahami ya? Supaya apa? Sifat-sifat yang model-model itu dilucuti di dalam kehidupan ini. Tidak dibutuhkan dalam. Anda dibanggakan suami Anda bukan karena model sampai kakean ya. Yakin gitu, yakin. Wallahi jika ya. Apa jika? Jadi Anda dibanggakan suami Anda itu bukan karena model Anda yang bermacam-macam, sifat Anda yang baik. Dan Anda tidak dibanggakan oleh Allah karena isok molak-malik pernoy bunglon. Ya. Tapi ketakwaan Anda, ketulusan Anda, keikhlasan Anda, ketundukan hati kita itu yang dibutuhkan oleh Allah. Sehingga kalau manusia pun tidak membutuhkan itu, suami pun tidak membutuhkan itu, orang tua pun tidak membutuhkan itu, apalagi Allah. Lalu kita berpenampilan seperti itu untuk apa dan untuk siapa? Sudah jelas? Untuk apa dan untuk siapa? Ini kesengsaraan hidup. Hirs yang kedua, pelakunya nanti akan kita koreksi dan kita kaji sehingga nanti kita bisa mengambil faidah dan manfaatnya. Yang ketiga, al-hasad, pelakunya anak-anak Adam. Belum banyak manusia, belum baru beberapa gelintir manusia, hasad sudah terjadi, permusuhan sudah terjadi, pembunuhan telah terjadi antar saudara kandung yang belum banyak orang yang di sekitarnya. Loh, apalagi semakin banyak persaingan semakin luas, hasad semakin menyebar. Ini 3 sifat yang merupakan cikal bakal semua dosa. Cikal bakal semua dosa. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kesombongan. Nah, sekarang ada 2 istilah dalam bab ini. Ada al-kibr, ada al-ujub. Apa perbedaan sombong dengan ujub? Mirip tapi tidak sama. Ya. Al-kibr, yang dikatakan al-kibr, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bahjatun Nadhirin oleh Syekh Salim. Beliau menyatakan ru'yatun nafs alal haqqi wal khalq. Ya. Yang dikatakan sombong itu adalah seseorang melihat dirinya di atas kebenaran dan di atas orang lain. Ini dikatakan sombong. Orang memandang dirinya yang paling dari segala-galanya, merasa punya kelebihan dibanding yang lain. Ini al-kibr. Sehingga wal mutakabbir, pelaku dari kesombongan itu, pelaku dari kesombongan adalah orang yang melihat dirinya fauqa ghairi fi sifatil kamal. Orang yang memandang dirinya di atas semua manusia dengan sifat kesempurnaan. Dengan sifat kesempurnaan. Dia pandang dirinya paling bertakwa, paling dekat, paling alim, paling. Ini yang dikatakan al-kibr. Maka fa innal insana ma tara'a nafsahu bi 'ainil istidham. Maka sesungguhnya apabila manusia pada saat melihat dirinya dengan kacamata keangkuhan.
Kacamata keangkuhan itu orang memandang diri yang paling penting, dia yang paling dibutuhkan, dia yang paling berperan, dia yang paling. Maka haqqara min dunihi, kata beliau, pasti dia akan meremehkan orang lain. Itu konsekuensinya. Soalnya orang kalau memandang dirinya di puncak ketinggian, maka dia memandang orang dalam tahap posisi kerendahan. Yang paling punya potensi di sini saya, yang paling berperan saya, yang lain jauh dibanding saya. Ini sifat. Nah, ya, sehingga sifat yang demikian ini, bahwa yang durul haqqi bi annahu hadala limanzilati wa tasiri sya'nihi. Orang yang punya sifat seperti ini, dia memandang kepada kebenaran. Jadi orang semacam ini memandang sesuatu terhadap kebenaran itu akan menghancurkan posisinya. Ya. Kebenaran akan mengecilkan kedudukannya. Nah, dari sini cikal bakal kemudian sifat sombong identik menolak kebenaran. Karena apa? Karena takut kebenaran yang ada datang itu akan menghancurkan kedudukannya. Takut kehilangan kedudukan. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan faktor kesombongan itu menolak kebenaran. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau begitu ujub dengan takabur berbeda. Ya. Apa itu ujub? Ujub itu meyakini bahwa dirinya berperan dalam kesuksesannya. Jadi kalau orang ujub itu, orang meyakini dirinya berperan punya andil yang besar di dalam kesuksesannya, dalam keberhasilannya. Contoh siapa? Korun. Dan nanti kita punya sifatnya korun nih mboten rumangsa. Coba kita lihat surat 28 ayat 76. Bagaimana Allah mengungkapkan sifat ujub ini. Surat 28, surat apa namanya? Al-Qasas. Ayat 76. Ayat 76. Kita lihat ayat 78-nya Bu ya. Sebenarnya ayatnya mulai 76. Kita lihat ayat 78-nya yang menunjukkan perkataan ini. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man wa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la tusalu an dhunubihimul mujrimun. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Nah, berarti kan dia merendahkan orang lain enggak? Yang mana? Dia merendahkan orang lain enggak? Enggak. Dia menganggap dirinya yang menjadi sebab kesuksesan tanpa harus merendahkan orang lain. Kesuksesan dirinya.
dianugerahi oleh Allah anak kok cerdas. Ya akhirnya sekolah, mondok pesantren, tidak pernah bayar, dapat beasiswa. Tanya sama teman gimana cerita, Masya Allah. Itu dulu anak saya itu Masya Allah yang memang beda dengan yang lain. Itu saya tahajud saya itu Alhamdulillah gak pernah berhenti 20 tahun saya tahajud gak pernah. Ya. Dan saya gak ingin menunjuk-nunjukkan pada orang lain. Setanku pintar gelincirkan kita. Jadi kesuksesan anak kita muda diberikan hafalan Quran, hafal Quran, sukses itu seakan-akan dari doa-doa kita. Ya. Yang pertama dulu kan saya belum dapat hidayah, saya masih jahiliyah. Yang kedua saya sudah hijrah. Ya. Yang setelah hijrah itu subhanallah memang pengaruhnya beda kan. Coba antum lihat aja. Anak saya yang pertama dengan yang kedua nggak sama. Ya, yang kedua yang pertama itu saya masih jahiliyah, masih dalam kegelapan. Dan saya sekarang sudah hijrah dan Masya Allah pengaruhnya anak saya. Saya tahajud, saya duha, saya puasa Senin. Seakan-akan hafalnya anak kita dengan kemudahan itu seakan-akan dari mana? Ikhtiar kita. Awas, ini sifatnya siapa? Hati-hati. Ceritanya anti sukses ini gimana? Wah panjang, Masya Allah. Alamat, kalau sudah ceritanya panjang itu alamat. Ya gak langsung begini, ini dulu jungkir wali tak bela tapi saya berusaha untuk ulet. Saya manajemen, saya belajar lagi, saya cari info lagi, saya sekolah lagi, terus saya belajar. Ya, ternyata kesungguhan saya dalam belajar ini tidak sia-sia. Menyandarkan kepada siapa orang tersebut? Sifatnya siapa? Awas. Nanti ada koron-koron di malam. Ya. Kalau nggak sadar nanti kita terjebak menjadi sifatnya korum. Ini ujub. Bisa dipaham? Jadi kalau ujub itu orang meyakini bahwa di dalam kesuksesannya itu atas ikhtiar dia, atas kecerdasan dia, atas keuletan dia, atas kesabaran dia. Seakan-akan demikian. Makanya menumbuhkan saya. Ujub tanpa harus melibatkan orang lain. Kalau takabur itu beda. Ini makna antara takabur dengan, sehingga orang ujub ini walaupun dia diciptakan sendiri di tengah hutan sekalipun, itu nanti bisa dia bersifat apa? Ujub. Kalau sombong harus melibatkan orang lain. Bisa dipaham? Jadi lebih tinggi mana dosanya? Lebih parah mana? Ya, tante di mana ya? Tak Jerman ini. Bu, kalau lihat masalah itu disimak dulu. Kita ngerimo gampang nyeratuan sama ini. Gak cocok ceratu, gak cocok ceratu. Karena dianggap sesuatu menurut dia sekilas. Makanya melihat sesuatu itu disimak sampai betul-betul paham. Jelas ya? Lebih tinggi mana? Gimana? Siapa yang bilang sombong lebih tinggi? Ada suara gak ada wujud. Wah, Allah. Mau begini takut ditanya. Ini definisi dulu, definisi makna. Adapun definisi menurut syariat, ya, menurut syariat, hakikat dari kesombongan, dari yang namanya al-kibr, itu apa?
kibr itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau ujub tadi apa? Kenapa nggak meyakini bahwa dirinya itu yang berperan dalam kesuksesan dirinya. Sedangkan kesombongan ini apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kalau kita bahas begini nampak jelas perbedaannya. Betul itu? Kalau kemarin bedanya ujub dengan sombong apa? Kalau ujub itu bukan sombong. Kalau sombong bukan ujub. Simple greget no. Ini kaji kita bahas begini nampak jelas apa itu perbedaannya. Jadi kalau ujub gak butuh orang lain, orang bangga diri itu di mana saja bisa dan tanpa meremehkan orang lain. Sementara ketakaburan itu ada konsekuensi dengan pihak-pihak dari luar dirinya. Itu yang namanya sombong berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya tentang sebuah kesombongan, apa sih yang dimaksud sombong itu? Karena Nabi menyatakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ya, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi kesombongan. Jadi ini arti ulang gak sama ini kono sumbungi walaupun besarnya itu sebesar biji sawi, maka kesombongan itu menghalangi kita untuk masuk surga. Subhanallah. Bagaimana kalau lebih besar dari biji sawi? Ini kesombongan. Nanti akan kita tampakkan dampak buruknya. Kenapa kok sampai seperti ini Allah mengajak? Ya, masa kesombongan sebesar biji sawi menghalangi orang dari apa? Dari masuk surga. Masa demikian gak seimbang. Nah, ini menunjukkan tentang beratnya dosa kesombongan dan menunjukkan tentang buruknya sifat sombong ini. Sehingga Nabi menyatakan demikian dan para sahabat takut dengan sifat ini. Ya, kemudian seorang sahabat bertanya kepada Nabi, inna rajula yuhibbu ayyakuna taubuhu hasanan wa na'luhu hasanatun. Ya Rasul, bagaimana kalau ada orang senang pakai baju bagus, senang pakai sandal bagus, senang. Apakah itu bagian dari? Kenapa sahabat bertanya demikian? Itu karena takutnya adanya indikasi kesombongan ini sampai ditanyakan seperti itu. Menunjukkan hidupnya hatinya para sahabat. Ya. Maka Nabi menyebutkan innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah mencintai. Berarti pertanyaan tadi apa? Bukan itu yang dimaksud sombong. Ya, jadi kalau ibu pakai baju bagus boleh, nggak masalah. Dengan catatan satu, bajunya syar'i. Yang kedua, lunas. Sana gak izin loh. 3W kalau disediakan borong lunas. Gak ada gak kira-kira orang pakai baju durung lunas, orang gak kira-kira. Gak usah tolak-tolak, gak usah tolak-tolak. Ibu-ibu ini sensitif. Ya Allah, ya, jadi nggak dilarang begitu loh, dengan catatan syar'i, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, boleh nggak masalah. Ya, bukan itu dikatakan sombong, terutama kalau kita pergi ke masjid taklim, maka yang bagus, maka yang bagus. Ya, kemudian Nabi menyebutkan, jadi Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan.
Lalu Nabi menyebutkan al-kibr yang dikatakan kesombongan itu ada dua tanda-tandanya. Yang pertama, batalul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas. Apa? Merendahkan orang lain. Mari kita simak awal mula terjadinya kesombongan ini. Mari kita simak sebuah ayat yang mengungkapkan rahasia besar dosa pertama kali yang terjadi sebelum ada dosa-dosa yang lain. Kita buka surah Al-Baqarah 234. Surah 2 ayat 34. Surah 2 ayat berapa tadi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kita lihat di sana. Aba wastakbar. Dia tolak, lalu dia menyombongkan diri. Apa alasan iblis dan apa yang menyebabkan dia menolak? Disebutkan oleh Allah Ta'ala alasannya di dalam surah Al-A'raf. Surat berapa ibu? Surat yang ke-7 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu wahai iblis sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Ya. Ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud kepada Adam, lalu apa yang menghalangimu? Yang menyebabkan kamu gak mau taat kepada perintahku? Iblis berkata, apa katanya? Khalaqtani min nar. Ana khairun min. Perhatikan kalimat ini. Ana khairun min. Saya lebih baik. Nah, ini namanya kiasan anggapan logika. Anggapan, makanya menurut akal itu baik, belum tentu menurut syariat baik. Jadi jangan mengikuti madhabnya budayawan terkenal di Indonesia ini. Dia nyatakan penentu syariat yang pertama kali bukan Al-Quran. Penentu syariat kebaikan kebenaran yang pertama kali bukan hadis, tapi akalmu. Itu teriakan, bukan ucapan, teriakan dari seorang budayawan terkenal di Indonesia. Jadi mengukur kebenaran itu disesuaikan apa? Makanya inilah fungsinya Allah menciptakan manusia dengan yang menjadikan manusia lebih utama dibanding yang lain, karena makanya ada ayat afala taqilun, afala tubsirun, afala tatafak. Tidakkah kamu berpikir, tidakkah kamu berakal? Akal penentu kebenaran. Saya bilang, nek akal niku penentu kebenaran, sehingga nanti kalau sesuatu yang menurut akal benar itulah kebenaran, yang tidak menurut akal tidak benar berarti bukan. Ya
wis sampeyan terapkan di rumah tangga jenengan tak tunggu 6 bulan. Nggak usah 1 tahun, saya tunggu 6 bulan. Pertanyaan saya begini, apa yang dianggap benar istri, apa pasti dianggap benar suami benar? Halo? Yang dianggap istri benar, apa pasti dianggap suami juga benar? Halo? Alamat tukaran. Betul nggak ada? Apakah yang dianggap logikanya suami benar pasti juga benar menurut istri? Apakah yang dianggap benar orang tua pasti benar menurut anak? Saya tunggu 6 bulan di rumah Anda. Silakan diterapkan. Kira-kira sampai tahan betul nggak? Ini tidak semuanya. Ayo coba ibu. Bisa nggak kita bertahan hidup dalam kondisi seperti itu? Ayah, kenapa jenengan kok selingkuh? Menurut saya ini sahih. Kata suami, daripada aku berzina, coba Umi renungkan matang-matang. Wis matang. Gak nyambung. Agama ini bukan akal. Saya ulangi, agama bukan akal. Ada kata-kata mutiara, nggak tahu pendapatnya siapa itu. Agama itu akal, sehingga yang nggak masuk akal itu bukan. Ini keliru pernyataan ini. Agama itu bukan akal. Sehingga banyak ketentuan-ketentuan syariat yang nggak cocok dengan akal. Makanya agama nggak usah akal-akali. Kenapa? Agama itu ilmu, ibu. Agama itu ilmu apa yang datang dari Allah dan Rasul, itu agama. Yang bukan. Saya ngerti paham ini? Saya ngerti paham? Menurut akal manusia baik belum tentu benar menurut syariat. Baik dan benar itu beda. Saya ulangi, baik dan benar beda. Saya ingin buktikan. Kalimat alhamdulillah dengan kalimat la ilaha illallah lebih tinggi mana? Kami mikir dulu. Yakin bukan? Saya yakin. Afdhalul dzikr, cabang iman yang paling tinggi apa? Kalimat yang paling mulia adalah la ilaha. Nah, sekarang saya punya pendapat berdasarkan dalil ini. Gimana kalau 2022 nanti wahini diganti? Jubles. Loh, kok sampai ganti? Afdhalul dzikr. Pertanyaan saya, la ilaha itu baik apa jelek? Baik. Saya wahid, jubles. La ilaha. Sampai yakin melongo. Kok Ustaz gak mau coba tahmid? Kok Ustaz membaca? Nah, terus saya bilang, baik apa jelek? Baik apa jelek? Halo. Kok semuanya bedot? Saya ucapkan la ilaha, baik apa jelek? Baik. Benar apa salah? Salah. Yang baik belum tentu. Nah, selama ini sering kita temukan cara kok begitu? Yo boleh iki lo api. Apa yang api pasti benar. Doa masuk kamar mandi gimana? Insya Allah banyak yang hafal. Doa makan, doa tidur, doa ngising, apa semua. Kena doa, coba baca doa ada halilintar tolak. Doa di dalam doa ketika masuk kamar mandi itu doa untuk mengusir apa? Berlindung. Ada satu hadis menjelaskan ada suara yang paling ditakuti oleh setan. Sehingga kalau setan dengar suara ini lari terkencing-kencing. Suara apa itu? Gimana kalau mau ngising? Jadi setan ini jawab
Gak setan nih, sing jero WC melok kaget tuh sama. Sekarang saya tanya, suara adzan itu baik apa jelek? Baik. Tapi dia tak kayak mlebu WC apa ya bener? Katanya sih Allah. Yakin sak toilet buyar dulu. Nggak ada orang berdalil, apa elek? Nggak ada orang berdalil demikian. Iki lo api, nggak mungkin Anda berkomentar demikian. Jelas ini? Yang baik belum tentu. Logika yang digunakan syaitan di dalam menjelaskan kepada Allah itu dalil akliyun. Dalil apa? Akalnya. Kenapa dia mengatakan kan saya diciptakan lebih dulu dari Adam, dan dia berpendapat saya diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ulama membantah, akalnya setan ini keliru. Kenapa? Tanah itu lebih mulia daripada api. Apa kemuliaannya? Api membantai, api membakar, api membunuh, api membinasakan. Bumi memberikan sebab kehidupan. Paham ini? Jadi logika akal tidak bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah kekeliruan. Sangat dipahami. Begitu pula dalam ibadah-ibadah yang jangan cuma menggunakan apa? Akal. Agama bukan akal itu. Agama itu ilmu, agama itu dalil, agama itu syariat. Jadi yang menentukan kebenaran dan kebatilan bukan akal. Sekarang saya tanya kebanyakan. Kedudukan sholat dengan puasa lebih tinggi mana? Hah? Kenapa? Gimana? Karena itu merupakan pilar daripada agama ini. Nah sekarang kalau ibu-ibu gak puasa, konsekuensinya gimana? Menggodok. Kalau ibu gak sholat, kok bisa begitu? Karena yang penting sholat. Mestinya kalau menurut logika, kalau sholat lebih penting, lebih tinggi kedudukannya daripada puasa, kenapa kok sholat nggak mengkodok sementara kalau nggak puasa seakan-akan posisinya lebih tinggi mana? Ketika muslimah di zaman Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa jawab kata beliau? Itulah demikianlah Nabi mensyariatkan. Demikianlah Nabi mensyariatkan. Sudah nggak menggunakan apa? Iblis di dalam mengatakan demikian menggunakan agama jangan. Sangat dipahami ya? Nah, ini pernyataan iblis. Nah, oleh karena itu ibu bapak sekalian, maka di sini kita akan bagi beberapa pembahasan ini ada 5 poin, ada 4 poin. Yang pertama tentang hukum sombong. Yang kedua sebab-sebab sombong. Yang ketiga dampak buruk dari sombong. Yang keempat obat dari kesombongan. Akan kita bahas 4 poin pembahasan seputar masalah sombong. Ya, pertama tentang hukum. Apa hukum sombong? Mutlak di dalam syariat haram hukum sombong. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah 17 ayat 37 ya. Surat Al-Isra bisa kita lihat. Sudah? Ya. Kita buka surah apa? Al-Isra surat 17 ayat berapa tadi? 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di ayat tersebut, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong. Ya, karena sesungguhnya engkau tidak dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ayat pertama yang menunjukkan larangan keras tentang kesombongan. Yang kedua kita lihat di dalam surat 31. Ya, surat 31 ayat 18. Sudah ketemu? ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat tersebut, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Jadi kalau diajak ngomong sama manusia yang sesama jenis atau sesama mahram, maka kita tidak boleh memalingkan wajah kecuali orang yang bukan mahram. Jelas ya? Jadi kalau dengan sama-sama ibu yang lain, jangan memalingkan muka. Bicara dengan siapapun, usahakan menghadapkan wajah kepada yang mengajak bicara, siapapun dia. Jangan pernah memandang status sosial. Perhatikan, siapapun, hatta seandainya Anda seorang majikan yang ngajak kamu pembantu dan Anda sedang main HP, letakkan HP Anda, itu pembantu. Letakkan HP Anda. Apalagi yang ngajak ngomong suami, apalagi yang mengajak sombong itu orang tua. Anda jauh-jauh silaturahmi ke orang tua, begitu sama orang tua Anda buka WA. Ibu ngajak ngomong jenengan, jangan sibuk dengan WA. Wajah menghadap ke ibu atau ke WA? Ini kedurhakaan tanpa disadari. Jadi paham? Ngomong dengan suami, ya, lagi parkir mobil. Suami nanya ke istri lagi mau ngomong WA. Ketika jawab dengan suami, wajahnya dihadapkan atau menghadap ke WA. Mulai masalah, nggak sadar, ini kedurhakaan. Hadapkan wajah. Jelas ya? Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharamannya sifat takabur. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, bahwa ijma' ulama menyatakan bahwa sifat sombong hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena manusia dilihat dari segala sisi, tidak punya alasan untuk menyombongkan diri. Dilihat dari segala aspek, manusia tidak punya sedikit pun alasan untuk bersifat sombong. Coba dilihat dari sisi apa sekarang? Kekayaan. Berapa kekayaan yang kita miliki? Berapa kekayaan kita miliki? Paling banter punya mobil ada berapa yang paling banyak? Nah. Lantas kalau udah punya mobil begitu, kemudian Anda lebih mulia dari orang lain? Enggak. Itu dari kekayaan, kekuatan, kecantikan, kecerdasan, keilmuan, kealiman. Dari sudut pandang apa? Orang menyombongkan diri, yang cuci baju siapa? Ketika pembantunya pulang, siapa yang cuci baju? Yang masalah. Kalau begitu kekayaannya di mana? Ketika tidak hadir orang yang membantu, di mana kekayaannya? Apa bedanya dengan orang lain? Enggak ada perbedaan. Bisa dipahami? Yang kedua, apa alasan manusia tidak punya kelayaan untuk sombong? Karena sombong itu selindangnya Allah. Lalu kita pakai. Berat, pantas kita pakainya. Itu selendangnya Allah Ta'ala. Ya.
kesombongan itu merupakan apa? Selendangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tidak punya kelayaan sedikit pun untuk menyombongkan diri. Tidak punya kelayaan sedikit pun untuk menyombongkan diri. Ini hukum yang kedua. Yang pertama, hukum tentang kesombongan. Dalil-dalilnya sudah jelas. Yang kedua, apa sebab yang menimbulkan sifat sombong ini? Apa yang menyebabkan munculnya sifat sombong? Penyebab utama dari sifat sombong di dalam surah 96 ayat 6 dan ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla innal insana la yatgha. Lanjutannya gimana? Ar-ra'ahus. Coba dibuka. Sudah ketemu belum? Ya, ayat 6 dan ayat 7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apa sebabnya? Ar-ra'ahu istaghna. Apa Bu? Apa artinya di situ? Dia merasa serba cukup. Nah, ini pintu kesombongannya di sini. Merasa diri lebih serba cukup, ilmunya, ketakwaannya, kekuatannya, ekonomi. Nah, makanya orang-orang yang sudah merasa punya kelebihan ini, itu identik dan punya peluang besar untuk melakukan kesombongan. Dapur miskin, sedikit peluang untuk sombong, karena pada dasarnya sombong itu ono sing disumbung. Cantik sombong, ya rotok pantes. Tapi ya nggak boleh kan begitu, karena ada yang disombongkan. Kaya karena ada yang disombongkan. Saya melarat, elek, sombong. Delok piye? Wong niku gigine cekot-cekot ningali. Orang merasa muak dengan sifatnya. Bisa dipahami ya? Nah, ini faktor yang menyebabkan orang tumbuh dari sifat kesombongan ini. Sehingga peran-peran ini nanti harus ditutup, pintu ini rapat-rapat. Apa saja bentuknya? Terkadang kadang-kadang dengan ketenaran bisa dijadikan sarana kesombongan. Ya, makanya kekayaan biasanya, kalau kekayaan tuh rendetannya Bu, pergi ke luar negeri. Makanya fotonya nggak mungkin di warung kopi, tower, terus ada patung kepala singa yang muntah-muntah. Sing dibangkani opo ndase kucing muntah-muntah. Itu kayak background foto. Inginnya apa coba? Ini di negara Singapura. Nanti ada tombol lagi jejer lurung itu. Terus ada batu nisan 2. Ora ono sing foto ning ngono. Terus ngapain kalau Anda duduk di situ terus fotonya begitu, ngapain? Ada apa? Ini sifat yang sangat tidak baik. Ya, banyak orang-orang kadang-kadang kalau udah punya orang ngapain? Kadang-kadang bahasa blater, tahu bahasa blater ya? Apa? Itu bisa jadi ada 2 kemungkinan. Bisa jadi karena memang akhlaknya baik, bisa jadi ada sesuatu yang diinginkan. Seperti kita main ke rumahnya, itu masuk sini loh, masuk ke kamar sini loh, monggo.
Fadol. Oh ternyata aksesoris rumah itu lengkap. Untuk ngabak dewe ada sendiri pembuangan nafas. Itu no dewe itu jenengan datang shop ini kayak apa Pak? Ini buat buang nafas gue. Jenengan pulang dari rumah seperti ini pasti gelian. Ya Allah, suaminya kerja apa, duitnya berapa, rumah kakak begitu lengkapnya. Tuh suamiku mulai ada studi. Bener nggak ini? Masih. Kapan beli alat untuk abang? Ada ibu-ibu habis pengajian di Surabaya. Pulang Ustaz, saya ibu-ibu jamaah pengajian yang tadi Ustaz. Bina, Om Di mau tanya boleh? Monggo. Ustaz, yang punya rumah itu kerjanya apa? Loh, tak kira sampean tanya fikih. Sing gare ero bocor iku apa Ustaz? Ini saya penting. Kok sampean tanya? Pekerjaan memangnya kenapa? Mobilnya kok banyak? Loh, Ustaz. Ya sampean ngaji apa muhasabah? Ya ngapunten Bu, jenengan tuh nek esuk ngaji menesuk, sampean kacamata ireng ae. Bahaya kalau jenengan. Lah ya kok perlu ngaji berlebih. Jadi yang ditanyakan bukan materinya tadi apa, kenapa kok begini, saya harus bagian, pastinya kan begitu. Tanya satu pekerjaan rumah, yang punya rumah, apa mobilnya kok banyak, ya besok tak sensus saya dulu. Makanya beda itu. Ya. Hingga seringnya kita panjenengan kalau silaturahim datang ke rumah orang paling miskin dengan orang yang kaya itu beda rasa. Sehingga orang-orang yang miskin itu jarang rumahnya yang mensilaturahim itu, yang menziarahi. Kenapa? Orang tidak tahan duduk dalam kemiskinan itu. Halo? Kalau saya kayak ngabak, sumpah duduknya sudah kursinya peot. Mau duduk berikut, ini kursinya sesitok cingklang, mau ini tidak memiliki. Oh jangan disandai, kok ini mau geblak. Menderita. Siapa yang mau ziarah sering-sering rumah ini? Nggak ada. Maka di situ jenengan tidak bisa mensyukuri apa yang jenengan punya. Paham ya? Jadi yang menyebabkan Anda kehilangan kenikmatan kehidupan itu, Anda selalu mengenyam kenikmatan-kenikmatan dari tempat lain. Bagaimana Anda bisa merasakan manisnya madu sebelumnya Anda memakan gula? Ngerti arah pembicaraan saya? Ya. Yang sering diziarah itu orang-orang yang akrab dengan mereka, datang ke rumah mereka, duduk di rumah mereka. Itu nanti bisa lembut hati dan bisa tawaduk dalam kehidupan ini. Kalau jenengan datang ke rumah orang-orang yang Masya Allah kaya, begitu sudah di rumah dilepas baju muslimahnya, gelang dari mulai pinggir sampai sikut digawe. Jenengan lihat apa tak ketap gitu. Ulang cadukan. Ini tidak ada rasa syukur. Makanya ini rahasia yang dikatakan oleh Nabi SAW. Undur man asfala minkum fala tandur man fawqakum. Lihat orang yang ada di bawah, jangan kau lihat orang yang ada di atasmu. Kenapa? Itu menghilangkan kenikmatan kehidupan Anda. Jelas? Bukan berarti dilarang ziarah ke rumah orang kaya, bukan. Jangan salah paham. Tapi yang paling cepat, menurut kita sendiri yang paling sering kita datang lebih enak mana? Datang ke rumah orang yang balik-balik sambatan, ambil bongsing sampai pulang mesti dikasih sesuatu. Ya enak dia. Namanya kita wajahnya memalukan. Kalau kita datang ke orang miskin, kita yang memberi. Kalau kita datang orang yang berkaya, apa? Kita yang membawa oleh-oleh. Senang mana memberi dengan diberi? Wah. Ya saya takoni, sampai nek blonjo, enaknya kayak duit sing blonjo, apa kayak dibeket tadi ayo. Nah, Bu tolong, kita sering kadang-kadang ngasih makan
menenangkan suami dengan cara yang tidak baik. Nawar makso. Gitu. Oh, semoga pinter nih. 10, itu di setengah. Enggak, saciplukan. Kalau mana semoga saciplukan. Oh, no mana semoga saciplukan. Ini semoga esok. Tapi kalimat itu keluar. Bisa apa enggak keluar kalimat ini? Bisa. Terong piro iki yo? 5.000, 3.000 sak jentik. Tapi keluar kalimat ini. Untuk apa ini? Kalimat ini dikeluarkan untuk apa? Akhirnya demi supaya payu tidak mangani duit kabar yo sampe gowo. Tapi hatinya ikhlas apa enggak? Lu mesti ngerti loh sampe barangnya terus ngambil. Astagfirullahaladzim. Pak, bojomu loh Pak. Ini cara makanya coba dilihat dalam fikih jual beli nggak boleh dalam paksaan begitu itu. Berarti apa yang kita bawa itu haram semua dimakan oleh suami dan anak-anak. Ayo jaluk badi mana ini? Kerang birang lagi. Kerang boleh banget. Mana saupel-opel. Ono kerang saupel itu. Sampai tahu nonton impil loh. Tapi kalimat itu keluar. Akhirnya terpaksa supaya daripada nggak laku, daripada buang, jangan sampai bawa lagi ngepres mbak. Kalimat itu nggak menyentuh hati kita sama sekali. Udah kasih begitu, digongkon ngumbah no sisa. Masya Allah. Anda ini kelihatan alim sadis. Istri saya pernah begitu, pulang, loh, kok tugel-tugelan nih, bandeng tugelan, dia jaluk tolong pisang mau sih. Oh ya masih nggak ada, ya sing jualan, nasi ngedul, sing jualan, sama kasih duit enggak jaluk tolong digoreng mau pisang enggak. Jaluk tolong digoreng mau pisang. Istri gue. Tambahan gitu loh. Karena dia sudah memberi kebaikan servis, beri apa Anda yang memberikan kebaikan? Orang yang memberi kebaikan berikan kebaikan seperti orang mengucapkan salam kepada Anda. Assalamualaikum. Yang lebih baik bagaimana? Jadi cerdas sama itu. Ini belanja pakai tak butuh nih. Jadi pada saat itu yang bersedekah siapa? Yang dapat pahala siapa? Kenapa setiap hari Anda memberi pulang orang yang mendapat pahala bukan Anda? Kenapa orang lain yang mendapat pahala bukan Anda? Enak diberi Ustaz. Yang mendapat doa malaikat hari itu siapa? Kenapa bukan Anda? Itu yang mendapat doa malaikat. Ini alamat hijau lemu-lemu. Loh betul apa enggak itu? Yang mendapat pahala yang bersedekah, tangan yang lebih mulia yang di bawah apa yang di atas? Kenapa bukan tangan Anda yang di atas? Berapa kerugian lagi tiap hari kita berikan pada orang lain? Kenapa bukan kita pelaku kebaikan? Kenapa bukan kita yang mendapatkan hadis Nabi? Kenapa bukan kita yang mendapatkan doa malaikat tadi? Kenapa orang lain? La haula wala quwwata. Mudah-mudahan pengajian ini merubah. Sehingga nanti tukang sayur kalau ketemu jenengan itu senang, alhamdulillah. Kalau tukang minyak menes dulu sana tak dia keluar gitu. Baca ta'awud, alhamdulillah. Gitu tukang menes ini. Baik. Ini sebab terjangkitnya kesombongan. Jadi merasa diri lebih. Makanya dilihat dari sisi manapun tidak layak itu ilmu kita berapa coba, punya kita apa kita, ya walaupun Anda ngaji, katakan ngaji sudah mengenal sunnah ini sudah 10 tahun, sudah 30 tahun, itu bukan jaminan Anda lebih baik dari orang yang baru ngaji kemarin. Paham ini? Ada seorang sahabat datang kepada Nabi ketika
pada saat terjadi peperangan. Dan seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya kagum kepada Anda, saya kagum dengan agama Anda, dan saya ingin berjihad melawan Anda. Pada saat itu sedang terjadi peperangan. Saya hari ini ingin membantu Anda. Saya masuk Islam dulu atau perang dulu, katanya. Nabi mengatakan, kalau kamu ingin membantu dalam perang ini, masuk Islam dulu, baru perang. Jadi bukan perang, dia jangan Islam dulu baru perang. Akhirnya dia disahadatkan oleh Nabi, maju perang dan meninggal dunia dalam perang. Apa kata Nabi? Belum sholat lagi. Ada yang mengatakan dia rendah. Makanya jangan sok. Barangkali, alhamdulillah saya Ustadz Malang ini kenal semua. Ustadz kenal nggak? Ya, sama dengan Imam Masjidil Haram. Saya alhamdulillah Ibu dapat karunia dari Allah. Beberapa imam besar Masjidil Haram saya tahu dengan beliau dan kenal beliau. Mak beliau gak ada yang kenal. Lain lagi urusannya. Paham ya? Jadi apa alasan kita mau menyombongkan diri? Ibadah lebih banyak dari orang lain, ada jaminan tentang itu. Dan ibadah kita pasti lebih baik dari orang lain. Standarnya apa? Itu nanti kita. Bukan ini berarti kemudian menganggap semua ibadah-ibadah kemudian benar, semua tidak demikian. Bisa dipahami ini? Ada batasan-batasan syar'i yang harus ditinggalkan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, karena standar ibadah ada dua, timbangan ibadah ada dua. Pertama timbangan lahir, yang kedua timbangan batin. Timbangan lahir sesuai dengan sunnah. Puasa ada sunnahnya, puasa. Nggak ada, jangan dulu. Cari kenapa kok puasa? Ya, Anda puasa hari apa sekarang? Hari Senin. Kok puasa? Iya hari Senin ada puasa. Oh iya. Besok ternyata puasa dulu kok. Gimana Selasa puasa? Anakku ujian. Puasa ujian. Ada puasa ujian? Nah, ada, jangan. Nanti saya temukan beberapa ustaz gimana niatnya puasa anak ujian. Prawo. Coba cari ustaz, mau males. Nggak mana sih ngerti. Ya kalau memang ada sunnah silakan kali itu baik gitu. Kalau enggak, kenapa Anda lakukan? Yang dulu siapa? Terus Anda cari pahalanya kemana? Jelas ya? Itu standar kebenaran ibadah dalam syariat, standar lahirnya sesuai dengan sunnah. Pokoknya sesuai dengan sunnah, ada dalil sahih, selesai. Kalau enggak, cari dulu. Karena kita akan dituntut oleh Allah melaksanakannya itu. Yang kedua, timbangannya apa? Timbangan batin itu ikhlas. Nah ini urusannya siapa? Allah. Jadi kita timbangannya pakai apa? Timbangan lahir. Sholat sunnah. Kok jangan sholat sunnah, kenapa nggak sholat asar? Kan katanya setelah sholat asar nggak ada sholat tahiyat karena saya baru masuk masjid, maka boleh. Ya. Ini kan karena kok tiba-tiba sholat apa tadi? Aku sumpah nggak. Boleh sholat karena sumpah. Boleh. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi itu tidak sumpah karena mall, gak ngopi nang kafe. Nabi itu kalau penat ambil air wudhu, sholat hilang kepenatan. Nah, gitu. Jelas ya? Jadi niatnya piye? Makanya niat di dalam masuk dalam bisa diarahkan kepada sholat wudhu, karena orang mau sholat pasti wudhu dulu, atau sholat disebut dengan sholat apa? Mutlak. Tidak masalah. Silakan. Ya bagi yang sumpah-sumpah habis ini sholat. Baik, ini sebab kesombongan. Yang ketiga, dampak buruk dari kesombongan. Jam berapa sekarang? Sekarang dampak buruk dari kesombongan. Apa yang diperoleh balasan dari orang-orang yang sombong? Yang pertama,
dia ada kesombongan, dipalingkan oleh Allah dari petunjuk, dari hidayah, dan dia akan mengalami kesulitan untuk mendapat hidayah. Waliyahzubillah. Ini salah satu sifat golongan orang-orang yang terusir dari hidayah. Sombongan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf 146. Surah 7 ayat 146. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Aku akan palingkan, ya. Allah katakan apa? Aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Dipalingkan oleh Allah dari kebenaran. Hatinya dipalingkan oleh Allah dari ilmu. Hatinya dipalingkan oleh Allah dari taufik dan hidayah. Ya. Oleh karena itu Allah sebutkan pada saat ayat berikutnya, kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Karena dasar kesombongan itu gak bisa menerima kebenaran. Kemudian coba kita lihat bagaimana karakter dasarnya. Coba kita lihat ayatnya. Ya. Dan jika melihat jalan yang membawa kepada petunjuk. Jadi kalau dia melihat, dia mengetahui ada sebuah jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya, tidak akan memenuhinya, tidak akan menerimanya. Jadi kalau jalan itu membawa hidayah, jalan menuju ketakwaan, dia tidak mau mengikutinya. Namun apabila dia melihat jalan yang membawa kepada kesesatan, mereka menempuhnya. Ya. Jalan itu sudah jelas membawa pada penyimpangan, dia tempuh jalan tersebut. Maka kalau katakan yang demikian itu adalah karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lemah terhadapnya. Makanya orang sombong gandengannya sifat lalai. Anda lihat. Jadi suatu saat kita bahas tentang tragedi kelalaian. Sudah pernah dibahas? Nah, lalai. Sudah pernah belum? Jadi kelalaian. Kemudian Imam Yahya menyebutkan di sana la yata'allamal ilm mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang memiliki dua sifat, dua penyakit di dalam hatinya, sulit menerima ilmu dan tidak mungkin dapat ilmu tanpa ilmu. Pertama mustahyin, orang yang malu untuk belajar. Ya ibu, bapak nggak bisa baca Quran, mau belajar Quran malu, sampai meninggal Anda tidak akan mengerti tentang bacaan Al-Quran. Dan ini sangat tidak baik. Itu penyakit pertama yang menghalangi orang mendapat ilmu. Rasa malu yang bukan pada tempatnya, malu untuk belajar. Yang kedua apa? Mustakbir, sifat apa? Sombong. Sifat sombong, sulit orang mendapatkan hidayah. Nah, ini yang pertama, dampak buruknya. Yang kedua, apa akibat dari kesombongan ini? Akan ditutup hatinya oleh Allah.
Waliyadzubillah. Hatinya dikunci mati oleh Allah. Dan sifat ini merupakan sifatul kufar. Ini merupakan sifat-sifatnya orang kafir. Ini merupakan hatinya orang kafir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mu'min surat 40 ayat 35. Di akhir ayat itu, di akhir ayat. Surat 40 ayat 35 di akhir ayat. Anda lihat kalimat itu, kadzalika yadba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kadzalika yadba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Sombong gandengannya apa? Gandengannya sudah. Makanya kalau di mana ada orang sombong, di situ sulit ada kedamaian dan ketenangan. Dan orang sombong itu kenapa kok sulit merubah diri? Karena hatinya dikunci oleh, sehingga sesuatu seperti rumah kalau pintu sudah dikunci mati, yang luar nggak bisa masuk, yang dalam nggak bisa. Orang yang sombong itu demikian itu. Kenapa? Hawa nafsu yang buruk, sifat-sifat nggak bisa keluar karena kesombongannya. Makanya orang sombong bukan dengan gengsi besar. Anda lihat, siapapun pelaku kesombongan, gengsinya sangat besar sekali. Ya, gengsi ini yang kemudian sulit orang merubah diri. Makanya kalau kita ngaji demikian, ibu ngaji, niatnya nggak ikhlas karena Allah, sulit merubah diri. Dan ada gengsi, apalagi yang sulit-sulit harus mempertahankan sifat buruknya. Alhamdulillah, jangankan ustaz luar kota, perlu undang ustaz luar dunia. Terus mati-mati itu nggak akan membawa pengaruh. Makanya minta tolong kepada Allah agar hati dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak akan masuk surga, terhalang untuk masuk ke dalam sebelum dosa kesombongannya dibersihkan oleh Allah. Apalagi kalau sombongnya kepada ayat-ayat Al-Quran, apalagi kesombongannya kepada syariat Nabi SAW. Makanya hati-hati. Makanya hati-hati. Saya pesan kepada ibu, kalau ngaji begini Bu ya, kalau ada sebuah kebenaran dan itu jelas dalilnya jelas, perintahnya jelas, dalilnya jelas, harus diterima dulu. Diterima dulu. Soal nanti mampu melakukan atau tidak itu nomor 2. Akui dulu, terima dulu, itu yang benar. Jangan diingkari kemudian dimusuhi. Gara-gara tidak mampu, berapa banyak orang-orang kemudian terusir dari daya. Gara-gara tidak mampu kemudian membenci kebenaran itu. Ini sangat berat resikonya di hadapan Allah. Mari kita lihat bagaimana Allah mengancam orang semacam ini. Ya. Kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 40. Surah 7 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dengan ancaman yang mengerikan. Sangat mengerikan. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Ayat 40 dan ayat 41. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri dengan ayat-ayat itu. InsyaAllah. Menyombongkan diri dengan ayat-ayat. Apa kata Allah? Mereka tidak akan dibuka pintu-pintu langit untuk
mereka pada saat roh mereka dibawa kepada Allah Ta'ala, pada saat meninggal dunia, Allah nggak mau menemui rohnya. Ditolak oleh Allah dari mulai langit pertama. Nanti bisa dilihat syarahnya di dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini. Ketika Nabi menjelaskan tentang bagaimana orang-orang zalim yang belum sempat taubat kemudian meninggal dunia dengan dosanya. Begitu roh itu diambil oleh malaikat maut, kemudian dibawa menghadap Allah dari langit pertama, sudah tidak diizinkan untuk dibukakan. Ya, tidak diterima oleh Allah rohnya. Itu bukan berarti rohnya gentayangan, enggak. Makanya ada identik orang Jawa itu masih hari ini punya keyakinan apa? Ada ruh arwah penasaran. Ibu, roh ketika meninggal itu dipegang malaikat, kemudian dibawa ke langit. Kalau rohnya orang-orang soleh dari pintu pertama sampai pintu ketujuh diizinkan dan dipuji oleh seluruh malaikat penjaga pintu langit tersebut. Itu kalau rohnya orang-orang yang soleh. Tapi kalau rohnya orang-orang yang zalim dan dia tidak tobat sebelum kematiannya dan dia meninggal dalam kedolimannya itu, maka roh dari awal pencabutan sudah sengsarasan, malah nggak ada roh gentayangan, nggak ada. Ya, kemudian ada yang sampai masuk syair, katanya roh kalau malam Jumat itu tapi cari sopo dan ini namanya inovasi tiada henti. Nah, sampai masuk syair ya, dan ditolak oleh sebagian ulama-ulama semua. Ya, ulama madzhab Syafi'i menolak karena nggak ada penjelasan seperti itu. Nah, ya, walaupun maknanya benar, mungkin memberikan peringatan orang biar memikirkan tentang kematian, tapi ada cara-cara yang baik kok. Ada cara-cara yang baik, yang syar'i, yang nggak sampai menyimpang. Kalau begitu nanti dikhawatirkan ada penyimpangan dalam masalah akidah. Ya. Nah, kalau di film iya, menjumpa pulang, atau kalau meninggal dalam keadaan kecelakaan, atau bunuh diri, atau dibunuh balas dendam pada yang bunuh, itu film. Alam nyata belum pernah kita temukan orang mati membunuh kemudian dicari rohnya, enggak. Sehingga polisi nggak usah cari repot-repot dintainya. Astagfirullah. Makanya Indonesia nggak maju-maju gara-gara. Ya, Allah katakan demikian. Jadi dikatakan tidak dibuka pintunya itu roh orang yang zalim ketika akan dibawa menghadap kepada Allah. Tidak diizinkan. Itu satu adabnya. Ini sudah penghinaan dari Allah Ta'ala. Dan ketika dilemparkan menuju jasad itu penuh dengan siksaan. Itu penuh dengan apa? Siksaan. Penuh dengan siksaan. Setelah itu apa? Yang kedua kata Allah, la yadkhulul jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta masuk ke lubang jarum. Mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta masuk lubang jarum. Bayangin. Artinya apa di sini, Bu? Mustahil. Kesombongan itu makanya sumber segala dosa. Fir'aun, dosa terbesarnya apa? Kesombongan. Nanti akan kita pelajari dua statement dari Fir'aun. Di Fir'aun itu punya kalimat yang mengerikan, ada kalimat yang menakjubkan. Dia beriman menjelang kematian, tapi tidak diterima oleh Allah. Makanya pernyataan ini dipelajari, ada kandungan ilmu yang sangat besar di sana. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan kita pelajari. Ya, jadi Allah halangi mereka masuk surga sampai ada unta masuk. Kemudian yang paling mengerikan ayat 41 kita lihat Ibu. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka. Dan di atas mereka ada selimut dari api neraka. Ya, ada api neraka. Selimutnya dari neraka, tikarnya dari api neraka. Waliyahulillah. Maka demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang saleh. Ini balasan dari orang-orang yang sombong.
dan mereka akan dihinakan oleh Allah. Naudzubillah, dalam riwayat yang lain mereka akan diberikan minuman orang-orang sombong di akhirat itu diambil dari nanah dan darahnya orang-orang penghuni neraka yang disebut dengan tinatul khobar. Itu minuman tersegar bagi orang-orang yang sombong. Ya, ibu-ibu sekalian, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita pada pagi ini. Insya Allah bulan depan kita akan bahas tentang obat dari kesombongan. Obat dari kesombongan. Insya Allah akan kita kupas panjang lebar, insya Allah, agar kita selamat dari kesombongan. Baik, ada beberapa pertanyaan. Kalau ada silakan, kalau enggak saya bertanya. Ada? Ada pertanyaan, silakan. Oh iya, waktunya habis ya. Oh iya Bu, ini untuk menjelang mempersiapkan diri untuk sholat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti kita kondisikan. Ibu yang paling sepuh yang mana? Ada yang paling sepuh? Muda semua. Ada buku hadiah buat minum. Yang paling jauh mana? Yang paling jauh? Ada. Oh, sudah yang sepuh-sepuh dapat hadiah. Iya. Ini ada buku pelajaran buku, silakan diambil. Yang remaja ada yang remaja? Ada. Ada berapa yang remaja? Yang peremajaan? Yang sepuh mengaku tolong diantarkan. Yang remaja mana tadi? Ya, yang remaja, pokoknya remaja. Umur saya ke remaja enggak apa-apa. Surabaya ada. Allah. Yang datang pertama tadi siapa? Mana? Ada, pasti ada yang. Nomor 2 siapa? Nomor 2 siapa? Ada lagi? Nomor 3? Yang absen nomor 3 siapa? Ada? Baik, saya sisakan di sini, nanti dihadiahkan kepada siapapun yang mau, silakan. Yang duduk di depan ini mau dibagi. Yang sudah jangan dibagi. Silakan, ada Bu. Ada 2 lagi. Ini untuk yang mana, Ustaz? Yang depan. Oh, yang depan. Ada 1 lagi. Masih ada? Oh, ada. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Masya Allah. Penjenengan family, Pak?